Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin dan tentunya di channel Teknotenar. Baiklah sobat, pada kali ini kita akan membahas kembali mengenai aplikasi, yaitu aplikasi edit video yang bernama KineMaster ya sob ya. Jadi aplikasi ini sudah sejak awal admin gunakan sebagai aplikasi andalan untuk mengedit video-video pada channel ini maupun channel admin yang lain ya sob ya. Oke, di sini saya akan memberikan informasi mengenai aplikasi KineMaster ini ya sob ya. Jadi yang pertama, aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi gratis ya sob ya. Namun sobat juga bisa untuk berlangganan untuk mendapatkan fitur-fitur pro-nya ya sob ya. Oke, karena saya sudah menginstalnya, kita langsung saja buka ya sob ya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi KineMaster ya sob ya. Dan di sini kebetulan saya sudah berlangganan ya sob ya. Jadi bisa bebas menggunakan fitur premium ya sob ya. Jadi di bawahnya ini ada beberapa menu ya sob ya. Jadi ada home. Jadi di home ini adalah berisi template-template yang bisa sobat gunakan ya sob ya. Jadi dari mulai template baru, pemasaran, perusahaan, pendidikan, ini adalah tipe-tipe templatenya ya sob ya. Bisa sobat pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang menu kedua adalah mix yang ini ya sob ya. Jadi di mix ini adalah sama template juga, namun template di sini yaitu template-template yang diciptakan oleh pengguna KineMaster di seluruh dunia ya sob ya. Jadi sobat bisa menggunakannya juga secara gratis. Ini mirip-mirip dengan template pada aplikasi CapCut ya sob ya. Kemudian di sini ada menu buat dan di sini ada menu tentang saya atau profil. Sobat juga bisa masuk menggunakan akun Google ataupun dengan Apple. Oke, karena di sini kita bertujuan untuk mengenal fitur-fiturnya, kita langsung saja ke menu buat ini ya sob ya. Jadi kita langsung saja praktek sambil kita mengenal fitur-fitur KineMaster ini. Yang pertama kita pilih buat baru ini. Kemudian sebelum kita membuat suatu project ataupun sebelum mengedit video, kita biasakan untuk memberikan nama pada project kita ya sob ya. Misalnya contoh video. Kemudian untuk aspek rasionya kita juga bisa memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan ya sob ya. Misalnya untuk YouTube itu biasakan yang pilih aspek rasio 16:9. Kemudian untuk Reels Instagram itu 9:16. Kemudian yang untuk promosinya bisa 1:1 dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buat yang 16:9 ya sob ya. Oke, dan tampilannya sudah landscape seperti ini. Dan kita bisa langsung memilih videonya ya sob ya, atau memasukkan video-video yang akan kita edit ya sob ya. Oke, di sini ada beberapa menu. Yang di atas ini bisa memilih apakah termasuk foto ataukah hanya video. Jika kita hanya memfokuskan foto, kita pilih yang ini. Jadi semuanya itu tidak ada video yang di sini ya sob ya. Jadi di sini di medianya ini akan tampil hanyalah foto-foto. Dan jika kita milih video saja, maka di menu media ini akan tampil adalah video semuanya ya sob ya. Nah, kemudian masih juga berkaitan dengan menu yang di atas ini ada logo toko ya sob ya, atau shop. Di sini ada beberapa template, kemudian juga di new ini toko aset KineMaster ini ada beberapa stiker ya sob ya. Nah, jika yang berlogo premium ini, jika sobat sudah berlangganan, maka sobat bisa mengunduhnya. Kemudian juga ada effects. Nah, efek ini berbagai macam ya sob ya. Dari artistik, blur, kemudian warna dan lain sebagainya bisa sobat sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga ada transisi. Jadi transisi ini adalah perpindahan dari satu klip ke klip yang lainnya ya sob ya. Ada menu teks atau stiker, kemudian musiknya,
Nah, perlu diketahui, jadi musik yang ada di aplikasi KineMaster ini adalah musik yang bebas copyright ya sob ya. Jadi sobat bisa aman menggunakannya untuk channel YouTube sobat. Jadi bisa dipilih dan pilihannya ada banyak sekali. Tipe-tipenya juga ada banyak. Kemudian ada efek suara, kemudian ini klip grafis, video, kemudian gambar, teks. Nah, untuk teks ini ya sob ya, sobat memilih teks mana yang akan sobat gunakan. Jadi teks ini perlu di-download terlebih dahulu ya sob ya. Saya contohkan satu, yang ini, yang Fredo kawan ini, kita coba download dulu, unduh dulu, dan sudah terinstall ya sob ya. Kemudian juga jenis teksnya ini ada banyak ya sob ya, dari sans serif, display, tulisan tangan, Korea, Jepang, Arab, dan lain sebagainya bisa sobat pilih. Oke, langsung saja sob, kita mulai dengan memasukkan sebuah klip video ya sob ya. Misalnya saya ingin memasukkan sebuah klip, yaitu yang ini sob. Kita tinggal memilihnya. Kemudian yang ini, yang orang berjalan ini. Kemudian juga saya ingin 3 ya sob ya, yang ini. Jika sudah, kita tinggal pilih silang yang di atas ini. Nah, jadi di sini ada beberapa menu juga ya sob ya. Jadi yang saya klik ini, yang berwarna kuning ini adalah timeline. Jadi timeline ini adalah tempat kita untuk memasukkan video, gambar, teks, musik, stiker, dan lain sebagainya ya sob ya. Jadi yang saya klik warna kuning ini adalah timeline. Kemudian di sini kita mulai dulu dengan menu yang sebelah kanan ini ya sob ya, yang lingkaran sebelah kanan ini. Yang paling atas itu ada media. Nah, media ini adalah tempat kita memilih atau maupun memasukkan video ataupun gambar ya sob ya. Kita bisa memasukkan, misalnya video perlombaan ini akan kita sisipkan di bagian paling depan. Kita tinggal pilih. Nah, maka akan secara otomatis akan masuk ke sini ya sob ya. Oke, kita hapus saja. Kemudian di sini ada audio. Nah, seperti yang dibilang tadi, audio itu adalah harus di-download dulu ya sob ya. Jadi musik yang disediakan aplikasi KineMaster dan bebas copyright. Jadi sobat bisa menggunakannya secara gratis ya sob ya, dan aman tentunya. Kemudian di sini ada lapisan. Jadi di menu lapisan ini adalah aset-aset yang bersifatnya melapisi ataupun berada di atas video yang asli ya sob ya. Jadi misalnya kita pilih lapisan, kemudian kita pilih media, dan kita masukkan kembali video perlombaan yang tadi. Kita pilih salah satu saja. Nah, jadi sifatnya adalah melapisi ya sob ya. Jadi video yang aslinya ada di bagian belakang, kemudian yang melapisinya ini di bagian depan yang ini ya sob ya. Oke, kita langsung hapus saja. Kemudian begitu juga dengan teks, stiker, efek, dan tulisan tangan. Kemudian yang untuk record yang di bawah ini, oke, kita klik berhenti. Dan kita coba putar ya sob ya. Selamat datang di aplikasi KineMaster, dan ini adalah gambar rumput ya sob ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya sob ya. Oke, kita mulai saja. Pastikan dulu semua klip ataupun aset yang kita butuhkan sudah masuk semua ke dalam timeline. Yang pertama adalah videonya. Misalnya saya ingin membuat video sinematik ya sob ya. Nah, jadi di timeline ini bisa kita geser-geser seperti ini, kemudian diklik. Nah, contohnya untuk memotong klipnya, kita pilih dulu klipnya ya sob ya. Kemudian pilih yang logo gunting di sebelah kanan ini, pangkas bagi ya sob ya. Nah, jika sobat ingin memotongnya menjadi 2, jadi sobat tinggal pilih yang opsi yang ketiga ini, bagi. Nah, jadi otomatis klipnya ini menjadi 2 ya sob ya.
Namun jika misalnya sobat ingin memotongnya, kemudian menghilangkan ke sebelah kanan, jadi di sebelah kanan garis yang ini, jadi tinggal pilih yang opsi kedua, pangkas kanan. Jadi yang tersisa adalah klip yang sebelah kiri ya sobat. Begitupun jika sobat ingin menghapus yang sebelah kiri, tinggal pilih pangkas kiri. Oke, misalnya saya ingin seperti ini saja, sependek ini saja. Kemudian di sini kita bisa menyisipkan transisi ya sobat ya. Jadi transisinya itu bermacam-macam, sobat juga bisa mengunduhnya secara manual di toko tadi. Dan kebetulan ini adalah transisi yang sudah saya download ya sobat ya. Bisa disesuaikan untuk lamanya atau durasinya juga bisa kita sesuaikan. Oke, contohnya saja seperti ini. Saya ingin membuat transisi penerangan ya sobat ya. Yang ini saja. Nah, yang itu. Kemudian kita geser ke sini. Dan di sini saya akan membaginya menjadi 2. Dan timeline ini bisa dibesar kecilkan ya sob ya. Jadi kita tinggal zoom in zoom out menggunakan jari kita. Untuk klip yang terakhir ini bisa kita geserkan ya sob ya. Jadi bisa bebas, bisa jadi yang pertama, kedua ataupun ketiga ya sob ya. Jadi saya ingin setelah orang berjalan ini, saya ingin masuk ke sini ya sob ya. Jadi bisa kita tambahkan juga transisi, kita samakan saja transisi. Kemudian setelah ini kita bagi 2 lagi. Ini kita bagi 2 lagi dan kita geserkan ke sini. Intinya silahkan dicoba ya sob ya. Jadi buat sobat-sobat yang ingin mencoba menggunakan aplikasi KineMaster ini, silahkan dicoba karena aplikasi ini sudah powerful, cukup powerful untuk sekedar membuat konten melalui HP ya sob ya. Cukup mungkin sisanya kita akan hapus saja sob ya. Sisanya akan kita hapus saja. Dan sudah tersedia sebanyak 37 detik. Oke. Kita tambahkan lagi transisinya. Dan terakhir kita buat gelap saja seperti ini. Kita tambahkan juga transisinya penerangan ini. Ini hanya sekedar contoh ya sob ya. Jadi hasilnya tidak begitu bagus. Dan ketika kita memilih salah satu klip, kita juga bisa mengatur beberapa opsi ya sob ya. Jadi bisa misalnya ini mixer ini gunanya untuk membisukan ataupun mengatur dari suara dari klip yang kita pilih ya sob ya. Kalau itu klip tersebut ada suaranya. Kemudian untuk kecepatan, kita bisa mengatur kecepatan pemutarannya. Jadi kita bisa atur kecepatan pemutarannya. Kalau membalik berarti klipnya itu diputar dalam posisi terbalik ya sob ya. Kemudian di sini juga ada pan and zoom. Jadi kita bisa membesarkan kemudian mengecilkan. Contohnya saja ini kita besarkan dulu. Kemudian bagian sini kita tetap saja. Oke, bisa juga putar dan cerminkan. Nah, bisa kita bolak-balik ya sob ya, seperti ini. Seperti ini. Penyesuaian, klip grafis dan lain sebagainya. Sobat bisa mencobanya sendiri ya sob ya. Oke, setelah seperti ini, misalnya saya ingin menyisipkan musik ya sob ya. Langsung saja kita tap di bagian audio ini, kemudian pilih saja musiknya. Misalnya saya ingin yang ini. Ini sebagai contoh saja ya sob ya. Oke, musiknya. Nah, karena musiknya hanya sebatas ini, kita bisa potong musiknya ya sob ya. Bisa potong musiknya dengan pangkas ke kanan.
Kemudian kita klik lagi, kita pilih amplop suara. Nah, di sini kita tambahkan tanda plus ini, tanda markahnya. Kemudian di bagian akhir kita geserkan, kita turunkan ya sob ya. Jadi ini fungsinya untuk memperkecil suara di akhir ya sob ya. Nah, kemudian setelah musik, misalnya di bagian sini saya ingin menyisipkan teks ya sob ya. Oke, langsung saja kita klik di bagian lapisan ini, kemudian pilih teks, dan misalnya kita tuliskan perjalanan hidup ya sob ya. Contoh saja ya sob ya. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan juga. Kita posisikan, kemudian fontsnya bisa kita pilih. Fontsnya bisa kita pilih ya sob ya. Kemudian juga animasi masuknya, misalnya saya pilih memudar. Kemudian aplikasi keluarnya juga memudar. Warnanya bisa kita sesuaikan. Kemudian ikhtisar ataupun garis luarnya kita bisa pilih. Kemudian bayangannya kita aktifkan, dan opsi-opsi lainnya bisa sobat coba sendiri ya sob ya. Kita bisa duplikat teksnya, kemudian geserkan ke sini sob. Kita bisa edit. Tetaplah berjalan meski tidak tahu tujuan. Iya, kita kecilkan, kita sesuaikan lagi. Kemudian kita bisa juga menduplikatnya. Kemudian pilih fontsnya dan kita kecilkan. Kita bisa edit. Jika lelah, maka istirahatlah. Namun jangan menyerah. Kita pilih warna putih. Kita bisa sesuaikan ya sob ya, durasinya maupun yang lainnya. Oke, kita coba putar ya sob ya. Nah, jadi kurang lebih videonya seperti itu ya sob ya. Jadi sobat bisa sesuaikan dengan kebutuhan sobat ya sob ya. Oke, nah, jika dirasa misalnya videonya sudah selesai, cukup sampai di sini. Kemudian kita ingin mengekspornya atau menyimpan video ini dalam bentuk MP4 ya sob ya. Maka langkahnya yaitu kita bisa pilih logo yang paling kanan ini, paling kanan atas. Kemudian pilih simpan. Jadi di sini ada resolusi, kemudian laju bingkai, dan di bawah ini adalah perkiraan ukurannya ya sob ya. Jadi biasakan menyimpan video tersebut dalam ukuran Full HD ya sob ya. Full HD ataupun bisa QHD ini. Namun kalau QHD ini ukurannya akan lebih besar ya sob ya. Bisa kita lihat jika kita rubah ke Full HD hanya sekitar 89 MB, kemudian kalau HD saja itu 39 MB. Kita pilih Full HD saja. Kemudian untuk laju bingkainya semakin tinggi akan semakin mulus ya sob ya. Jadi saya pilih yang 60 dengan laju bit tinggi. Simpan sebagai video. Kita tunggu saja. Jadi proses penyimpanan ini tergantung lama ataupun
panjang pendeknya durasi video, dan juga performa dari HP sobat itu sendiri. Jadi semakin tinggi performanya akan semakin cepat, dan jika sangat lambat itu dipastikan videonya bisa berdurasi panjang ataupun HP sobat yang sedikit di bawah spesifikasinya ya sob ya. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, dan ini sudah selesai ya sob ya. Jadi ini sudah selesai dengan nama KM contoh video 1080 pixel 60 frame per seconds. Oke, untuk melihat filenya kita langsung saja kembali. Kemudian kita masuk ke file manager. Kemudian di penyimpanan internal ya sob ya, ada folder movies, kemudian ada folder KineMaster. Nah, dan inilah video yang sudah kita buat tadi. Kita coba putar ya sob ya. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itulah dasar-dasar dari aplikasi KineMaster dan beberapa fitur-fiturnya ya sob ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.